Siang salam. Paket Sehati terdiri dari saya, Christopher Praeng, dan pasangan saya, Frankie Ranggamani. Dengan tagline Sehati. Tagline Sehati itu sejahtera, harmoni, tertib, dan inovatif. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ketika kita berbicara tentang sejahtera, tentu kita berbicara tentang bagaimana sesungguhnya kebutuhan mendasar yang layak itu bisa dipenuhi oleh masyarakat. Dan pada saat yang sama masyarakat itu menjadi masyarakat yang produktif, mampu memproduksi barang dan jasa yang mempunyai nilai tambah tentunya. Harmoni, kita berbicara tentang keselarasan. Bagaimana keselarasan antara bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan tertib itu kita berbicara tentang bagaimana sesungguhnya kita tahu bahwa birokrasi adalah organisasi rasional, impersonal. Dia harus bersifat inklusif dan berkeadilan. Dan inovatif, kita berbicara tentang kinerja pemerintahan yang antisipatif terhadap dinamika perubahan. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, tentu Sehati hari ini ditambah inovatif adalah lanjutan dari Sehati yang pertama. Betapa tidak, dalam periodisasi yang pendek persoalannya banyak dan sumber daya yang tidak bertambah. Dan kita mampu keluar dari berbagai persoalan. Katakanlah seroja, COVID, hama belalang, virus babi, dan berbagai hal lainnya persoalan. Belum lagi persoalan-persoalan warisan pemerintahan sebelumnya, di mana stunting yang begitu tinggi, tingkat kemiskinan, dan seterusnya, kemiskinan ekstrim. Oleh karena tiada pilihan lain bagi kita adalah inovasi. Maka di 2024-2029 ini adalah kita menambah inovasi. Dan sudah terbukti ketika kita menyelesaikan berbagai persoalan dengan inovasi, ada pengakuan dari pemerintah tingkat atas, berbagai penghargaan dan insentif kita dapatkan. Dari 2021 sampai dengan 2025, 127 miliar yang kita dapatkan. Bapak Ibu saudara, ini menunjukkan bahwa sesungguhnya kita terus berupaya untuk bagaimana sumber daya yang terbatas dalam keadaan negara yang kontraksi ekonominya, kita harus keluar dari cara-cara berpikir yang konvensional, berpikir out of the box, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Dalam posisi seperti itu, maka kita ada 6 program utama, yakni peningkatan pendapatan rumah tangga, yaitu pemberdayaan petani, UMKM terintegrasi pariwisata. Kalau kita berbicara tentang pertanian, kita berbicara peternakan, kita berbicara perikanan, harus terintegrasi pariwisata. Kenapa? Karena sesungguhnya lagi booming sekarang Sumba ini sebagai daerah yang paling indah di dunia, Bapak Ibu. Kita harus membaca peluang-peluang itu, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Yang berikut, peningkatan kualitas SDM. Kita tahu bahwa tiada pilihan lain selain kita harus meningkatkan SDM, baik di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, dan di berbagai hal lain yang berkaitan dengan itu, termasuk di dalamnya yang berkaitan dengan tentu milenial ada di dalamnya. Yang ketiga, peningkatan kualitas infrastruktur. Pertama, bahwa kita mengakui bahwa persoalan Sumba Timur hari ini yang berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia, teristimewa pendidikan itu sendiri. Dan dalam periodisasi yang pertama kami sudah mengambil tindakan-tindakan antisipatif dengan satu, rasio antara guru dan murid dan kualitas para guru itu sendiri harus kita perhatikan. Dan juga sarana dan prasarana yang berkaitan dengan itu menjadi penting untuk diperhatikan. Dan salah satu parameter dari menentukan daerah tertinggal adalah yang berkaitan dengan sarana dan prasarana. Sumba Timur sudah keluar dari daerah tertinggal karena itu ditetapkan 2010 menjadi daerah tertinggal. Dan evaluasi 2015 masih masuk, evaluasi 2020 masih masuk. Pada evaluasi 2024 sudah keluar dari daerah tertinggal. Salah satu parameternya adalah yang berkaitan dengan sarana dan prasarana infrastruktur itu yang ada di dalamnya, pendidikan dan berbagai potensi guru itu sendiri. Sehingga dengan strategi kita tentunya meningkatkan kompetensi guru, meningkatkan juga kompetensi para pengawas, dan pada saat yang sama sarana dan prasarana harus menjadi perhatian. Menyatakan bahwa sudah selesai semua, tidak, tetapi sudah berusaha dan sudah meningkat. Saya pikir itu adalah bagian dari upaya nyata yang sudah kita lakukan. Dan kita akan melanjutkan dan pastikan bahwa Sumba Timur akan menjadi terdepan berdaya saing dengan kabupaten dan kota yang lain di NTT, bahkan di Indonesia. Terima kasih. Masih ada 27 detik, mau dimanfaatkan? Tidak? Sudah cukup? Masih ada 20 detik?
Ya, saya pikir yang berkaitan dengan ini semua Bapak Ibu Saudara, sinergitas antara dunia usaha, masyarakat sipil dan pemerintah itu kunci utamanya untuk bagaimana sesungguhnya, karena tidak bisa pemerintah sendiri mengambil bagian untuk menyelesaikan persoalan di bidang apapun, termasuk pendidikan. Bapak Ibu, terima kasih. Terima kasih. Belum, ya. Matikan dulu, saya belum baik jawab. Ya. Jadi saya pikir apa yang disampaikan oleh paket nomor urut 2 itu tadi, bahwa membeli ekskavator itu 10, kita juga harus memperhitungkan kebijakan pemerintah dalam membiayai itu sendiri. Saya pikir kebijakan pemerintah pusat hari ini spesifik grant, block grant itu belum lagi berkaitan dengan memberikan gaji P3K dan seterusnya, ya kita lebih rasional lah. Yang berkaitan dengan apa yang disampaikan paket nomor urut 3 kita sudah laksanakan. Satap kita sudah bangun. SD juga yang baru kita bangun, SMP juga sudah kita lakukan, paralel kita sudah lakukan. Jadi apa yang diusulkan kita sudah lakukan, tinggal kita tambah saja ke depan. Terima kasih. Masih ada 20 detik, mau di stop atau dilanjutkan? Stop sudah. Baik. Black spot itu masih tinggi. Oleh karena itu Starlink kita hadirkan untuk telemedicine. Jadi orang bisa berkoordinasi, berkonsultasi dengan dokter ahli. Yang kedua, kita harus pastikan capacity building, baik itu yang berkaitan dengan manusianya maupun sarana dan prasarananya. Terlihat bahwa 2020 ada 2 puskesmas yang tidak terakreditasi, ya, dan hari ini tidak ada yang tidak terakreditasi, malah paripurna 15, utama 6, media 3. Jadi yang dasar tidak ada, yang tidak terakreditasi tidak. Artinya apa? Kita memahami, kita mengerti bahwa sesungguhnya ini penting, karena berkaitan dengan kesehatan itu adalah sesuatu hal yang sangat mendesak dan menjadi prioritas bagi kami dalam kepemimpinan kami 5 tahun sebelumnya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita akan berusaha untuk bagaimana rasio antara dokter sebagaimana disampaikan oleh adik saya tadi Pak Aba, itu menjadi penting. Terima kasih. Waktunya habis. Sebagian besar masyarakat bekerja di pertanian, tetapi distribusi untuk penguasaan terhadap lahan ini masih timpang. Oleh karena itu, kita harus bisa memastikan bahwa semua masyarakat, semua warga negara bisa mengakses yang berkaitan dengan ini. Dikaitkan dengan budaya Sumba Timur yang sangat paternalistis antara elit dan pengikut, patron klan, ini yang harus kita pikirkan bagaimana sesungguhnya bisa terjadi redistribusi. Dan saya sebagai bupati sudah melakukan dengan kewenangan yang diberikan oleh negara redistribusi tanah 6.000 lebih kapling yang sudah kita bagikan kepada masyarakat, karena itu menjadi kewenangan kepala daerah dalam menentukan siapa yang harus mendapatkan. Dan kita akan terus, saya sudah berkoordinasi dengan Kakanwil Pertanahan untuk bagaimana sesungguhnya redistribusi tanah itu bisa kita pastikan juga menjadi bagian dari hak-hak masyarakat untuk mengakses itu, sehingga tidak terjadi ketimpangan. Yang berikut juga kita harus pastikan investasi itu harus hadir. Baik. Di Sumba Timur. Terima kasih kami ucapkan. Dalam kepentingan pembangunan Sumba Timur ke depan dengan melihat keterbatasan sumber daya alam, tak terelakkan kita harus menciptakan iklim investasi yang baik. Iklim investasi yang baik adalah iklim yang berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat, di mana seluruh stakeholder dilibatkan. Dan ini bukan hal baru dalam kepemimpinan dan pemerintahan ini. Ini sudah terjadi investasi. Dan dalam investasi itu terjadi transfer knowledge, ada pembuka lapangan kerja baru, ada semangat baru yang di dalam dirasa, termasuk juga dengan pola kehidupan dan pola pendapatan masyarakat. Memang belum diukur, tapi ada pendapatan masyarakat yang meningkat. Kalau kita lihat dari pertumbuhan ekonomi yang di awal tahun 2021 itu minus 83, dan di akhir tahun 2023 sesuai dengan data BPS itu kita 3,12. Ada dampak dan sinergi dari hasil kinerja pemerintah berkolaborasi dengan menjadi jembatan dalam usaha, dunia usaha, dalam hal ini investasi, Bapak Ibu sekalian. Jadi investasi merupakan salah satu tonggak dalam 3 pilar utama, pemerintah, swasta, dan juga masyarakat. Kolaborasi inilah yang terus dilebur untuk bagaimana di atas tungku itu yang dipertaruhkan adalah bagi seberapa besar manfaat investasi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ujung dari semuanya itu adalah kesejahteraan masyarakat. Dan hari ini kita sudah menunjukkan itu. Bagaimana perjanjian kinerja kita contohnya dengan investasi yang akan masuk di Kabupaten Sumba Timur. Kita lakukan kontrak dan MOU. Mereka mempersiapkan sumber daya. Mereka memfasilitasi untuk anak-anak kita bisa mendapat pendidikan dan pelatihan yang akan kembali kemudian dimasukkan untuk menjadi tenaga terdidik dan terlatih yang bisa
menjadi sumber pendapatan, peningkatan juga ekonomi bagi anak dan masyarakat di Kabupaten Sumba Timur. Dan hal-hal lain yang kita lihat adalah perubahan perilaku dan pola dan semangat kerja masyarakat di Sumba Timur terjadi dengan hadirnya investasi. Kebutuhan ekonomi juga yang ada hasil apa mana? Baik. Terima kasih. Terima kasih. Respon dari kedua saudara saya pikir investasi ini sudah dilaksanakan. Investasi tidak spesifikasi, dia umum. Apa saja yang bisa diinvestasi sepanjang menguntungkan masyarakat, sesuai dengan budaya dan kultur budaya, kita mampu menjadi jembatan. Kehadiran pemerintah dalam hal ini, kepemimpinan yang kita bicara, bagaimana dia hadir untuk menjadi jembatan, untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Kemampuan sumber daya yang ada di Sumba Timur itu terbatas. PAD kita terbatas, semua terbatas, kita butuh investasi. Nah, dalam hal investasi itu, kita bisa menjadi jembatan untuk itu. Mungkin bisa ditambah. Tidak boleh Bapak, waktu Bupati saja. Oh. Baik, saya akan lanjutkan juga bahwa investasi yang ke depan juga terbuka itu 7 tambak udang yang akan dilaksanakan 7,5 triliun. Bapak Ibu sekarang itu akan terkonvensi bagaimana masyarakat bisa menyerap dari MOU juga sudah dilaksanakan. Saya kira terima kasih. Kategorisasi masyarakat itu primitif, tradisional, berkembang, dan maju. Di antara berkembang dan maju itu ada yang disebut dengan masyarakat prismatis. Artinya apa? Nilai-nilai baru sudah datang, tetapi dia masih mempertahankan nilai lama. Ini yang hadirnya pemerintah untuk bagaimana bisa menjembatani sehingga dia tidak kehilangan budayanya sendiri, tetapi dia budayanya tetap eksis, pada saat yang sama nilai-nilai modernitas juga tetap juga bisa dia lakukan. Yang berkaitan dengan bagaimana sesungguhnya budaya sendiri, saya sudah lakukan. Bahwa salah satu yang menjadi saksi di Mahkamah Konstitusi untuk merapu, untuk aliran kepercayaan pada waktu itu, dan putusannya mengabulkan apa yang kita sampaikan Undang-Undang 23 2006 tentang administrasi kependudukan, di mana KTP dan KK bagi penghayat merapu itu strap. Bagi saya itu adalah diskriminasi yang dilakukan oleh negara atau pemerintah. Tidak boleh dalam posisi itu, maka saya sektor peternakan di Kabupaten Sumba Timur adalah sektor unggulan dan menjadi perhatian masyarakat. Untuk itu dalam kepemimpinan dan pemerintahan yang sudah ada sudah dilakukan upaya untuk membangun mini ranch. Ke depan pengembangan dan kerjasama di bidang investasi itu yang saya bilang tadi, investasi tidak tertutup pada kesehatan, pendidikan dan lain, tapi semua investasi yang bisa masuk di Sumba Timur, bagaimana pemerintah hadir untuk menjadi jembatan supaya masyarakat diuntungkan. Nah, upaya-upaya inilah yang kita harus pikirkan ke depan. Kehadiran investasi harus berdampak positif, bukan hanya sekedar hadir saja. Dan produktivitas meningkat ini kalau dilihat dari data, kita omong tentang data, kebetulan ini juga di bidang kerja saya yang lalu, data itu meningkat populasi kita akibat dari kebijakan pemerintah untuk membatasi pengiriman ternak produktif ke luar pulau, begitu. Jadi saya kira itu upaya pemerintah yang sudah dilakukan. Terima kasih. Tahu bahwa ada strategi pembangunan ekonomi biru, ekonomi hijau, ya. Bagaimana pemahaman dan keterkaitan dengan konsep membangun desa menata kota itu dalam keterkaitan dengan strategi pembangunan ekonomi biru, ekonomi hijau tersebut. Terima kasih. Kita berbicara ekonomi hijau dan ekonomi biru, dua yang berbeda, tetapi sungguhnya mempunyai kesamaan, ya, pembangunan ekonomi berkelanjutan. Kalau ekonomi hijau itu dia berfokus pada sektor energi, transportasi, pertanian, kehutanan, dan EBT. Sedangkan kalau ekonomi biru berfokus pada perikanan, sumber daya laut, dan pesisir, lestarinya ekosistem laut. Tetapi substansinya ekonomi berkelanjutan yang pro pada perlindungan atau lingkungan tersebut. Saya pikir itu. Terima kasih. Masih ada 20 detik tidak dimanfaatkan. Terima kasih, Pak. Sudah. Boleh di stop. Untuk pertanyaan ini, saya pikir ini menjadi keprihatinan semua, bukan hanya paket satu, ya. Berkaitan HIV/AIDS itu bagaikan gunung es, dia itu, teori gunung es. Dia semakin lama, dia pasti semakin melebar kemana-mana. Kita harus akui itu. Ini tanggung jawab bukan hanya kita. Oleh karena itu, kita harus memastikan bahwa semua elemen itu terlibat di dalamnya untuk bagaimana sesungguhnya bisa menjembatani agar tidak terjadi penularan yang bisa dilakukan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, berkaitan dengan kematian bayi, saya pikir ini juga menjadi persoalan serius bagi pemerintah Kabupaten Sumba Timur. Tetapi
Kalau kita tidak melakukan intervensi, saya pikir bisa lebih tinggi lagi. Kenapa? Karena kita mengakui tadi bahwa rasio antara tenaga medis dan luasnya wilayah itu sendiri menjadi persoalan. Dan kita berkomitmen untuk bagaimana sungguhnya menurunkan ini. Oleh karena itu, saya pikir bahwa komitmen paket sehati Chris Prying, Frankie Ranggamani ketika Tuhan perkenankan memimpin Sumba Timur periode yang kedua, saya pikir itu menjadi komitmen untuk bagaimana sesungguhnya kita menurunkan angka kematian bayi pada saat yang sama menghentikan minimal mengurangi risiko penularan HIV AIDS tersebut. Tidak ada seorang pun yang menginginkan terjadinya penularan HIV AIDS sendiri. Tetapi yang penting komitmen dan kekonsistenan untuk bagaimana sesungguhnya pemerintah hadir dengan melibatkan berbagai elemen. Karena saya sudah sampaikan tidak bisa hanya pemerintah menyelesaikan. Harus ada partisipasi masyarakat, dunia usaha, dan berbagai elemen lainnya yang ada di Sumba Timur. Sumba Timur punya kita semua, Sumba Timur milik kita semua. Mari kita membangun Sumba Timur dengan semangat kebersamaan. Bersama sehati, pasti kita bisa. Pertama saya harus memberikan apresiasi kepada adik saya, Pak David. Ya, saya pikir yang lebih tahu hati saya adik. Ya, kenapa saya sampaikan demikian? Saya orang yang paling terakhir menentukan siapa pasangan saya. Dan yang paling tahu siapa yang berpisah untuk kita berdua pasti juga orang tahu. Bapak Ibu saudara sekalian. Oleh karena itu bagi saya adalah saya mau sampaikan bahwa pemerintah ini hadir bukan untuk dirinya sendiri. Dia hadir dan dihadirkan untuk kemaslahatan masyarakat banyak. Dalam posisi itu maka saya mau sampaikan bahwa saya menjadi bupati bukan untuk golongan tertentu, orang tertentu, kelompok atau tim tertentu, tapi untuk masyarakat Sumba Timur. Dan itu terkonfirmasi bahwa saya telah melaksanakan berbagai hal yang juga mendapatkan pengakuan secara legitimasi kultural dari masyarakat dan struktural dari pemerintah, di mana berbagai penghargaan itu diakui. Berbagai hal saya sudah lakukan berkaitan dengan pelaksanaan pemerintahan itu sendiri. Saya pikir itu dari saya. Sebenarnya apa yang kita lakukan dan akan kita lakukan itu terdampak dari yang pernah kita lakukan. Karakter kita akan menunjukkan kalau kita memang memiliki kapasitas, kompetensi dan kemampuan serta hati yang besar untuk mencintai tanpa membedakan, saya pikir tidak ada persoalan ke depan. Dan apa yang diyakinkan oleh Pak Kakak David tadi adalah mengingatkan kita semua, bukan orang per orang atau kelompok tertentu, kita semua yang hadir dalam ruangan Sumba Timur yang kita cintai. Terima kasih. Terima kasih. 13 program prioritas dari ULP-YH untuk Humba ini, nomor 11 saya ingin bertanya supaya dijelaskan keberpihakan pada masyarakat adat, penata usahaan tanah ulayat, kesatuan masyarakat hukum adat yang meliputi tanah adat, ulayat, perairan, dan hukum adat. Saya pikir saya minta penjelasannya ini supaya menjadi terang benderang bagi kita komitmen dan pemaknaan menghidupi budaya itu seperti apa gitu loh, sehingga dengannya konsep pembangunan yang mau menghargai budaya di dalam pembangunan 5 tahun ke depan seperti apa dari pasangan ULP-YH. Saya persilakan. Tidak hanya penausahaan, tetapi komitmen untuk bagaimana keberpihakan yang nyata kepada rakyat itu sendiri hari ini. Itu yang kita tuntutkan. Dan kalau KP dan FR itu dalam komitmennya tidak hanya sekedar untuk memaknai bahwa kita berbudaya dan seterusnya, tetapi kita akan menjadikan budaya sebagai landasan pijak ketika kita akan desain berbagai kebijakan yang memungkinkan itu rakyat itu merasa bahwa mereka juga hadir untuk menjadi subjek dan objek dari pembangunan itu sendiri. Dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, sektor pendidikan, kesejahteraan dan kesejahteraan sosial, tentu kita ingin mendengarkan komitmen dari pasangan nomor urut 2 dalam memberikan penjelasan, pencerahan kepada kita berkaitan dengan misi ini. Saya persilakan.
kelihatan komitmen dari pasangan nomor urut 2 untuk peningkatan sumber daya manusia ya, di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Dan tentu kita memberikan apresiasi yang tinggi kepada pasangan nomor urut 2 yang punya komitmen, karena ini menjadi persoalan krusial memang di Sumba Timur, dan juga menjadi komitmen juga di pasangan 1. Saya pikir kita saling mendukung yang berkaitan dengan hal-hal yang bagi kita punya semangat, punya persepsi yang sama dalam mencermati berbagai persoalan sosial yang ada di masyarakat. Terima kasih pasangan nomor 2 Adi David. Pertama bahwa dalam masa kepemimpinan 3 tahun ini kita harus mengakui bahwa kebijakan-kebijakan penganggaran hari ini berbeda dengan kebijakan penganggaran tahun-tahun sebelumnya, di mana DAU itu dibagi dalam blok grant dan spesifik grant. Ketika SPM kita rendah, maka dia meningkatkan spesifik grant. Dan ini menjadi persoalan. Kenapa? Karena kita terlalu lama itu SPM kita rendah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Dalam posisi seperti itu, maka kita tidak bisa juga dalam tenggang waktu 3 tahun ini periode pendek, uangnya sedikit, masalahnya banyak, kita bisa menyelesaikan cepat. Tetapi ada peningkatan, ya kita harus akui itu. Oleh karena itu, tentu ketika kedepannya nanti berkaitan dengan persoalan-persoalan yang kita hadapi, apalagi kita harus menghadirkan 43 miliar ini untuk membiayai pilkada itu sendiri, bukan uang yang sedikit, sehingga dengannya ketika sudah lebih longgar, saya pikir ketika Sehati diberi kesempatan untuk kedepannya memimpin lagi Sumba Timur, saya pikir ini menjadi hal perhatian. Tentu kita harus mengakui bahwa akses itu, topografi kita Sumba Timur ini luas wilayah MP baru. Ini adalah bagian dari komitmen untuk bagaimana sesungguhnya meningkatkan rata-rata lama belajar bagi masyarakat Sumba Timur. Saya pikir itu ukur tingkat keberhasilan pemerintahan itu ada ukuran-ukuran, dan yang jadi wasit tentu orang di luar pemerintahan itu sendiri. Ya, kita tahu bahwa IPM Kabupaten Sumba Timur itu meningkat, bukan stagnan. Malah dia menjadi 5 besar di Nusa Tenggara Timur. Sehingga kalau Pak Umbu katakan tadi IPM-nya itu tidak naik, justru data menyatakan naik. Ya, itulah. Jadi terima kasih. Kalau yang berkaitan dengan distribusi guru dan seterusnya, itu tentu menjadi komitmen kita semua. Menyatakan bahwa orang yang mau tinggal di sana, ya begitulah. Kalau dia mau masuk melamar, siap untuk ditempatkan. Ketika sudah ditempatkan, macam-macam lah. Oleh karena itu kita juga dengan pola pendekatan yang manusiawi. Untuk pertanyaan yang diberikan, silpa yang terjadi adalah sisa perhitungan lebih anggaran di tahun sebelumnya yang tidak diserap akibat dengan proses administrasi yang terjadi di masing-masing puskesmas yang terlambat untuk mengusulkan, sehingga proses lelang itu tidak bisa dilaksanakan dan akhirnya dilakukan di tahun berikut. Jadi tahun berikut, di tahun anggaran ini silpa tetap dimanfaatkan untuk tujuan pencapaian itu. Kedepan ini yang hal-hal yang kita akan cermati bersama. Jadi dia persoalan teknis, bukan persoalan dari substansi dari keinginan kita untuk lahirnya silpa. Saya kira itu penjelasan dari saya. Terima kasih. Saya pikir manusia tidak memiliki kewenangan untuk merubah kehendak Tuhan. Tapi dalam urusan birokrasi, seluruh ASN, seluruh siapapun, dia diatur oleh regulasi. Tadi yang dipersoalkan adalah distribusi sumber daya, tenaga kesehatan, guru, dan lain-lain untuk menjawab persoalan yang kita diskusikan bersama. Itu menjadi catatan penting untuk kita bisa mendistribusi secara baik sesuai dengan kemampuan yang ada. Dalam konsep ini, pilihannya adalah merit system. Bagaimana kita melihat kompetensi orang untuk ditempatkan di mana latar belakang dia terjadi. Tapi di sisi lain juga kita melihat latar belakang budaya, kultur, dan kondisi kita. Itu menjadi pertimbangan-pertimbangan yang sudah dilakukan dan akan terus dikembangkan kalau Tuhan berkenan. Kita semua menginginkan bahwa salah satu penyebab itu bahwa adanya mutasi, saya pikir tidak juga. Karena mutasi adalah pergeseran, pergantian orang dengan kompetensi dan latar belakang. Terima kasih untuk respon yang sudah diberikan. Ini sesi terakhir, Bapak Ibu sekalian. Pasangan calon nomor urut 1 akan bertanya kepada pasangan calon nomor urut 3. Kami persilahkan bertanya dalam durasi waktu 1 menit kepada pasangan calon nomor urut 1. Ya,
Ada 13 program prioritas ya. Di nomor 3 itu 1 data kesejahteraan sosial, memastikan cakupan kepesertaan jaminan sosial bagi masyarakat miskin itu dan miskin ekstrim itu. Saya minta penjelasannya seperti apa sih konsepnya ke depan itu, sehingga kita bisa menjadi bagian dari pencermatan kita bersama. Mana tahu ada nilainya atau ada sesuatu yang baru yang mungkin kita bisa terapkan. Terima kasih. Ini adalah sistem. Dalam sistem itu ada sub-subsistem. Ketika kita bicara itu tentu tidak boleh subsistem itu akan berlawanan dengan sistem secara keseluruhan. Hari ini kita tahu bahwa ada berbagai sumber data. Ketika kita berbicara tentang DTKS itu sumber data dari Kementerian Sosial. Untuk apa? Untuk yang berkaitan dengan PKH, bantuan non tunai, PBJ, ya, PBI itu, ya, JKN itu. Kita bicara data lagi dari Bappenas untuk beras CPP. Kita bicara lagi sekarang yang sedang di-launching oleh Bappenas itu sekarang ini, ya, yang berkaitan dengan sosek itu sendiri. Yang sampai dengan saat ini di level nasional saja belum ada kata sepakat dan belum tentu Kementerian Sosial menerimanya. Oleh karena itu saya pikir kita dalam merespon ini kita tentu harus lebih berhati-hati. Itulah kita sudah melewati berbagai proses dan ingat dalam segala hal di atas segala-galanya adalah kemanusiaan. Dalam kemanusiaan Sumber Timur 1 adalah kita semua bersaudara. Saya pikir momentum ini mari kita manfaatkan untuk saling menghargai, saling menghormati di antara kita saudara-saudara yang mengikuti pilkada. Ya, saya pikir pemerintah itu bukan hadir untuk dirinya sendiri, tetapi dia hadir dan dihadirkan untuk kemaslahatan masyarakat banyak. Paket Chris Prying, Frankie Rangamani siap untuk memimpin Kabupaten Sumba Timur 2024-2029. Angumbuhang umulaban tau matunjarang ganap tanang gulnuwa watunggul lihi, maiwa katamgola mapabulong lipito pakahang, pindiay sa ati katakahango eti, bata namo yan at tanahumba, yan at tanahumba ini kata pangalannya, ngara na pa padanda, ngara na pambuhang papalaku dan napa nama-namunya untuk Sumba Timur yang lebih baik. Sehati! Sehati! KPFR! KPFR! Coblos nomor! Coblos nomor! Sumba Timur! Terima kasih.